Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel KML Garden, channel yang berisi tentang belajar bertani. Dan di penyemprotan kali ini atau di penyepraian kali ini, saya akan memberikan nutrisi untuk pembuahan yang kedua ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat tanaman cabai merah keriting saya sudah mulai tumbuh bunga-bunga dan juga buah-buah yang kedua ya. Ini adalah cabai merah keriting saya setelah kemarin saya melakukan petikan yang ke-8 ya teman-teman. Dan alhamdulillah cabainya masih bagus dan mulai tumbuh bunga-bunga dan juga pucuk-pucuk baru ya setelah kemarin saya melakukan pengocoran ya. Dan untuk jenis atau varietas yang saya tanam ini adalah varietas dari Elsa FI ya teman-teman. Untuk ketahanan virusnya lumayan bagus, bisa kita lihat mungkin sekitar 95% karena di sini tidak ada yang mati ya pada saat saya tanam. Dan mungkin ini kerdilnya itu disebabkan karena terjadi musim kemarau ya teman-teman, badai El Nino kemarin. Karena saya kemarin menanam pada bulan Juli ya teman-teman, jadi terjadi musim kemarau sekitar 2 bulan lebih ya, ini tidak terkena air. Dan sekarang sudah mulai musim hujan kembali dan tanaman cabai merah keriting saya mulai tumbuh pucuk dan juga bunga, dan juga gulmanya pun tidak tertahan ya teman-teman. Bisa kita lihat pertumbuhan gulma dan juga cabainya juga lumayan bagus ya, dan mulai tumbuh pembuahan yang kedua ya teman-teman. Dan untuk penyempraian kali ini saya akan memberikan nutrisi agar buah dan juga pucuk-pucuk baru ini menjadi subur ya teman-teman. Dan tentunya yang kita harapkan buahnya itu bisa tumbuh besar seperti awal kembali ya teman-teman. Dan untuk kocor di minggu kemarin saya menggunakan trichoderma, asam humat dan juga asam amino ya, dengan cara dikocor kemarin karena sudah mulai ada hujan-hujan. Jadi saya mengocor menggunakan 3 bahan tersebut. Dan untuk pengocoran yang kedua saya menggunakan abu sekam, garam grosok dan juga NPK ya teman-teman. Jadi ini adalah perkembangan dari hasil 2 kali kocor saya di minggu kemarin ya teman-teman. Bisa kita lihat tanaman cabai merah keriting saya sudah mulai tumbuh pucuk baru dan tentunya juga dibarengi dengan gulma yang juga tumbuh tidak tertahan ya teman-teman. Mungkin setelah penyempraian kali ini saya akan melakukan pembersihan gulma di kebun cabai merah keriting saya ini ya teman-teman. Dan itu adalah semai cabai saya ya teman-teman. Jadi rencananya di bulan Februari depan saya akan tanam cabai merah keriting dan saya sudah semai ya teman-teman. Mari kita lihat terlebih dahulu. Jadi semai yang saya gunakan ini langsung di tanah ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah pertumbuhannya lumayan bagus ya teman-teman. Untuk yang ini adalah cabai merah keriting varietas lokal ya. Sementara yang masih belum jadi itu adalah varietas ori 212. Jadi saya akan tanam cabai varietas ori ya teman-teman di lahan ini setelah ini. Dan juga untuk cabai merah keriting ini saya akan tanam di tumpang sari nanti bawang merah ya teman-teman di lahan yang satunya lagi. Semoga saja pertumbuhannya bagus sampai nanti saya tanam. Kalau kita lihat sekarang pertumbuhannya bagus ya. Semoga saja tidak terjadi serangan hama pada semai cabai saya.
Dan kembali lagi ya teman-teman, buat kali ini saya akan spray nutrisi untuk tanaman cabai merah saya untuk merangsang pertumbuhan buah dan juga pucuk-pucuk baru ya. Buat teman-teman yang ingin tahu, kita langsung saja ya teman-teman ke proses pencampurannya agar teman-teman tahu berapa dosis dan juga pestisida apa saja yang saya bawa untuk merangsang pembuahan yang kedua ya. Jadi untuk nutrisinya, mari kita langsung saja ke proses pencampurannya. Nah, dan untuk nutrisi yang saya bawa di penyepraian untuk proses pembuahan yang kedua ya teman-teman. Di sini kali ini saya membawa pupuk organik atau pupuk cair ya teman-teman, dengan merek dagang Jimmy Hantu ya teman-teman. Jimmy Hantu ini bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan pembuahan yang kedua ya. Dan untuk kandungannya ya teman-teman, ini sangat komplit sekali, ini bagus sekali untuk fase vegetatif. Kandungannya di sini ada azotobakteri, azosprylium, bacillus sp, asam gibberelat, kinetin dan zeatin, dan tentunya juga asam amino yang sangat bagus sekali untuk merangsang pertumbuhan akar ya teman-teman. Dan tentunya juga asam amino ini bagus sekali untuk merangsang pucuk dan juga buah-buah baru di pembuahan yang kedua kali ini ya. Dan beda halnya dengan asam amino yang seperti biasa saya bawa, asam amino yang saya bawa biasanya asam amino itu dari Bayer. Kalau ini adalah Jimmy Hantu ya. Ini adalah pupuk cair yang kaya akan manfaat baik bagi daun dan juga tanah ya teman-teman. Dan untuk dosis ya, di sini untuk dosis saya menggunakan 4 tutup botol ini ya teman-teman. Dan bentuknya ini seperti pasta ya teman-teman, agak susah, bisa kita lihat bentuknya seperti pasta. Dan ini lumayan susah untuk larut dalam air. Di sini saya akan beri 4 tutup botol ini ya, jadi sekitar 40 ml lebih untuk tangki 20 liter. Jadi usahakan dalam proses pencampuran Jimmy Hantu ini teman-teman campur di awal ya, agar pupuknya ini langsung bisa terlarut ya dalam air, karena ini lumayan cukup lama. Jimmy Hantu ini cukup lama dalam proses pelarutannya dengan air. Nah, ini adalah Jimmy Hantu ya teman-teman, bagus sekali, mengandung hormon-hormon yang sangat bagus yang dan juga berguna untuk tanaman. Kalau biasanya saya menggunakan asam amino dari Bayer ya teman-teman, seperti yang ini dengan merek dagang Ambition. Kali ini saya membawa Jimmy Hantu karena saya melihat dari kandungannya Jimmy Hantu ini bagus sekali. Selain dari asam amino, ada juga untuk sebagai memaksimalkan perakaran ya teman-teman. Jadi di sini saya membawa Jimmy Hantu untuk merangsang pertumbuhan pembuahan yang kedua, dan tentunya juga merangsang daun dan juga buah. Jadi dari atas bisa dan juga dari bawah pun juga ini sangat kaya akan manfaat. Hanya saja untuk proses pelarutannya agak lama ya teman-teman, jadi kita perlu aduk terlebih dahulu sebelum kita mencampur pestisida lain. Jadi sebaiknya kita lakukan di awal ya teman-teman. Nah, jadi kita larutkan terlebih dahulu. Dan selain dari Jimmy Hantu, di sini juga saya membawa merek dagang Lely ya. Untuk kandungannya ini ada nitrogen, fosfat, dan juga kalium. Selain itu juga ada banyak kandungan lain yang baik sekali untuk tanaman ya. Ini cocok untuk fase vegetatif, tapi kali ini saya gunakan untuk masa pembuahan kedua. Dan untuk dosisnya di sini saya akan beri sekitar 1 tutup setengah ya. Jadi mungkin sekitar 50 ml lebih untuk dosis dari Lely ini.
buat teman-teman yang tanam di polybag bisa gunakan ini untuk merangsang pertumbuhan ya. Nah, jadi itu ya teman-teman yang saya bawa di penyepraian kali ini untuk pembuahan yang kedua ya teman-teman. Dan perlu diingat ya teman-teman, untuk Jimmy Hantu ini bentuknya pasta, jadi teman-teman harus campur di awal agar cepat larut di air ya teman-teman. Nah, dan untuk kegunaannya sangat bagus sekali untuk tanah ya. Oh iya, lupa, di sini saya juga membawa merek dagang Manohara. Ini adalah unsur kalium untuk mencegah kerontokan daun dan juga buah karena mengandung boron yang sangat tinggi ya. Jadi di sini saya menggunakan kalsium untuk pertahanan daun agar daun tidak mudah rontok ya. Dan mungkin untuk dosis di sini saya akan beri sekitar 3 sendok saja ya. Untuk kalsium ya teman-teman bisa beri lebih banyak juga tidak apa-apa, karena kalsium sangat bagus sekali untuk tanaman untuk mencegah kerontokan daun dan juga buah. Jadi kalsium ini sangat diperlukan sekali untuk tanaman ya teman-teman. Jadi mungkin itu ya teman-teman untuk pestisida yang saya bawa di penyepraian kali ini untuk merangsang pembuahan yang kedua ya teman-teman. Mungkin itu saja pestisida yang saya bawa. Semoga video ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman. Jika menurut teman-teman video ini berguna, silahkan like, subscribe, dan juga komen. Dan jika menurut teman-teman video ini tidak berguna, ya silahkan abaikan saja. Di sini saya tidak bermaksud untuk berjualan, tidak juga bermaksud untuk menggurui. Di sini saya hanya ingin berbagi ke teman-teman tentang proses penyepraian dan juga dalam maksud untuk merangsang pembuahan yang kedua di cabai merah keriting saya. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.